Ketemu lagi sama Dedimas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat di belakang gua, ini adalah museum Harley Davidson, teman-teman. Karena gua sekarang berada di Milwaukee, Amerika Serikat. Kalau kalian bertanya ngapain gue di Amerika sini, karena gue lagi jalan-jalan ke sini barengan sama SureNation Motorland. Kalian jangan lupa untuk cek YouTube-nya SureNation Motorland karena di sana juga bakal ada nih video lengkap tentang jalan-jalan kita ke Amerika Serikat. Untuk datang ke event Mama Ride. Nah, ini nanti kita bukan cuma jalan-jalan, tapi SureNation itu membawa 4 motor karya builder Indonesia untuk dipajang di acara motor custom di Amerika Serikat sini, teman-teman. Keren banget kan? Nah, gue udah gak sabar untuk datang ke eventnya. Event itu masih besok, masih 2 hari lagi eventnya. Nah, untuk hari ini kita bakal jalan-jalan dulu di museumnya Harley Davidson, teman-teman. Ini adalah rombongannya SureNation Motorland. Kita lagi di sini semua karena lagi ngantri foto depan museumnya Harley Davidson. Langitnya biru, ada bendera Amerika Serikat. Pas banget buat foto nih. Ini di belakang gua adalah replika kayak semacam garasi pertamanya Harley Davidson. Jadi tahun 1903 ketika Harley Davidson pertama kali dibuat, itu garasinya cuma segini-gini doang. Tapi ini replika, nggak asli sih. Perjalanan kita kemarin sebenarnya dimulai di Jakarta, teman-teman. Dimulai di kantornya Gudang Garam, karena kita mulai dari Tumpengan dulu. Bisa, Mas? Terus habis itu kita langsung ke bandara, naik pesawat. Total perjalanannya butuh 24 jam. 13 jam menuju Cicago. 13 jam itu lama loh, teman-teman. Tidur kayak belum nyampe juga ya. Belum nyampe. Tidur, bangun, selonjoran, lari-lari juga belum nyampe. Locok banget. Ini yang lain pada sebelah sini semua. Sebelah situ ini timnya semua. 13 jam. Ya, doakan kami berhasil ya, teman-teman. Dan setelah itu kita juga akan melalui jalur darat. Oh, ya, masih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Jauh banget kan? Menuju Amerika, menuju Mama Ride. Setelah 13 jam akhirnya sampai, Pak ya? Akhirnya kita sampai juga. Gimana? Belum sampai sih. Udah lupa caranya berdiri? Udah lupa ya? Akhirnya setelah beberapa jam. Lu kenapa sih? Lu baru mau betah ya udah turun. Udah mau betah ya? Iya, udah mau berasa betah. kayak di rumah ya di sini, Pak ya? Udah mau betah sampai. Selamat datang di Chicago. Setelah 20 jam lebih penerbangan, akhirnya kita semua, satu tim semua nyampe. Di belakang sana masih banyak yang lain. Berapa derajat sekarang? Berapa derajat? 6 derajat. 6 derajat, cuacanya oke lah ya. Habis ini kita belum selesai perjalanan, masih 1,5 jam lagi naik bus. Jadi perjalanan masih cukup panjang untuk langsung sampai di kota Milwaukee, teman-teman. Bisnya gede banget, jadi bisa puas tiduran. Ya, 1,5 jam naik bus segede gini sih nggak bakal kerasa sih. Asik.
sudah sampai di museum Harley Davidson. Kayaknya di dalam bakal seru banget. Jadi nggak pakai basa-basi, mending kita masuk ke dalam, lihat-lihat ada motor apa aja. Yuk. Untuk tiketnya itu harganya 22 US dollar, berarti kira-kira sekitar 300 ribuan sampai 350 ribu. Harusnya sih worth it sih, karena ya museum Harley Davidson di mana lagi kalau bukan di Milwaukee. Langsung disambut sama 3 motor Harley Davidson yang generasi awal banget teman-teman. Ini seperti contoh yang ini tahun 1906. Ketika zamannya Harley Davidson mesinnya belum V-twin, masih single cylinder. Ini pakai leather belt ke belakang kan. Terus ini masih di pedal juga kayak DKW-nya. Yang ini tahun 1906. Ada penjelasannya di sebelah sini. Gila, tua banget ya. Terus kayak zaman dulu ciri khasnya emang frame itu masih bentuk kayak sepeda. Tangkinya itu diikat ke frame atas itu. Sama juga ya dengan model yang tahun 1909. Terus juga yang sebelah situ tahun 1911. Yang 1909 itu bedanya dia udah V-twin. Yang 1911 di sini masih single cylinder. Tuh kalian lihat persnelingnya sebelah sini juga teman-teman. Ih, keren banget ya. Ini jadi dari sebelah sini awalnya 3, langsung beretat ke sana, banyak banget modelnya teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah salah satu Harley Davidson tertua yang ada sekarang. Ini kira-kira tahun 1903, habis direstorasi, bagus banget ya. Gila modelannya, bener-bener masih kayak sepeda, cuman sudah membawa nama Harley Davidson. Keren banget. Kalau kalian perhatikan, lihat deh, rasio dari crankcase-nya sini ke belakang yang segede gitu gearnya. Bukan gear sih, tapi rasionya yang sebesar itu ke depan sekecil itu. Gila ya, gede banget. Zaman sekarang kayak udah nggak ada nih yang segede gini nih. Ini adalah mesin Harley Davidson, tapi ini dulu tidak digunakan di motor, melainkan kayak di mobil gitu. Ini contohnya The Orient Buckboard. Harganya $375 zaman dulu. Dulu mobil seperti itu, ya kan? Mesinnya tetap pakai Harley Davidson cuy. Nah, jadi bagian sebelah sini itu banyak dokumen-dokumen tua, penjelasan tentang Harley Davidson, sejarahnya sampai ke sebelah sana. Nah, ini motor-motor dari tahun 1912. Bayangin, tahun segitu udah jualan Harley Davidson. Di sini tulisannya tahun 1912 Harley Davidson itu jual 7 model, teman-teman. Ada yang single cylinder, ada yang sudah V-twin di situ. Terus sudah berubah dari yang sebelumnya belt, leather belt, sekarang udah mulai pakai rantai, ya kan? Terus ini model tahun 1919. Udah mulai kelihatan banget perbedaannya dari yang model sebelumnya kayak gitu. Terus ini yang model udah ada sespannya atau udah ada jok penduduknya sebelah sana. Makin kesini, ini malah unik nih teman-teman. Ini namanya sport model. Dia 1 silinder tapi tidur. Kayak mesin bebek ya. Lucu juga nih, gue baru lihat kayak gini. Kok baru tahu gue ada yang ini. Terus single cylinder lagi, twin cylinder. Banyak banget ya model Harley ini. Ini ada salah satu model ikoniknya Harley juga nih teman-teman. Di sini sebutannya EL. Di Indonesia dan di seluruh dunia mesinnya sebutannya knucklehead. Nah, tuh model seperti itu, knucklehead. Nih di Indonesia masih lumayan ada beberapa ekor nih. Ini Harley Davidson tahun 1925. Di sini sebutannya yang GDCB F-head V-twin. Ini katanya udah sasisnya udah mulai beda, jadi udah mulai lebih lower lagi center of gravity-nya. Terus di sini ada brosurnya. Kalau kalian lihat tahun segitu Harley Davidson itu harganya $300 saja. $300 tahun 1925 udah dapat Harley Davidson. Yang ini sekarang tahun 1933 teman-teman. Ini VLD modelnya. Terus juga kalau sebelah sini ini ada yang tricycle-nya.
Jadi dari dulu sampai sekarang Harley Davidson tuh masih membuat model tricycle gini. Ini sebutannya model G Cervicar. Rapih banget ya bikinannya. Gila-gila. Jadi ini kalau gue baca di sini emang sepertinya dulu dipakai untuk bener-benerin mobil. Jadi kayak service car yang dari dealer ke mobil yang mogok di mana, nah pakai yang ini. Ini sebelah sini juga model G Cervicar juga. Nah yang ini tahun 1916. Kalau yang ini sidecar delivery. Kalau di Indonesia sekarang terkenalnya kayak motor VR yang gede banget itu di belakang. Nah ini zaman dulu Harley 1916 udah bikin seperti ini. Ini contohnya yang dipakai oleh US Mail atau kantor posnya Amerika, teman-teman. Dulu juga udah mulai ada banyak modelnya. Yang ini kan, kalau yang ini sidecar, tapi contoh kalau yang ini dia kargonya di depan gitu, harganya $425. Jadi mungkin dulu kalau food delivery ya pakai ini sih, teman-teman. Ini juga ada motor iconic flathead Harley Davidson. Nah yang ini itu motor polisi, teman-teman, tahun 1936. Gila ya, restorasinya tuh loh bagus banget. Rapih banget coy. Ih keren banget. Di sini tuh mereka lengkap dengan brosur-brosurnya semuanya, ya kan? Ih, gokil, keren ya. Koleksinya masih banyak banget, teman-teman. Dan ini sebelah sini ada beberapa WLA, WLD, WLC segala. Yang sebenarnya kalau di Indonesia itu ada beberapa unit dan bahkan juga beberapa masih full paper, teman-teman. Ini di sini ada beberapa spare part yang new old stock cuy. Dari tahun berapa nih? Lama banget buat WLA sekitar tahun 1920 30-an nih. Masih ada cuy di sini, masih disimpan. Nah, ini sebelah sini ada beberapa WL yang memang diproduksi untuk army. Contoh di sini nih ketika untuk Perang Dunia Kedua. Lengkap dengan pernak-perniknya sebelah sini, teman-teman. Nih, di restorasinya rapi banget sih. Sebelah situ juga ada yang sudah menggunakan sespan. Iya kan? Lengkap loh di sini, bener-bener museumnya lengkap banget. Di belakang gua sini adalah motor-motor board tracker juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Cara mereka manjangnya tuh keren banget. Dan motor-motor ini tuh keren banget bentukannya, khas banget. Jadi kalian coba di Google namanya board tracker, itu gaya balap motor Harley zaman dulu. Keren abis, ditembak proyektor. Jadi di sini ada screen-nya muncul gitu. Wah, yoi, balapan zaman dulu cuy. Motor-motor yang dipakai di sini ya kira-kira ini semua motornya yang ada di sini. Gokil. Keren sih ini keren banget ini fantasinya. Nah, teman-teman, kalau yang sebelah sini ini adalah motor balapnya sekitar tahun 1920-an. Atau biasanya model gini disebut dengan board tracker. Jadi sasisnya seperti itu, tangkinya menggantung di sasis atas, terus stangnya yang turun ke bawah seperti itu, teman-teman, ya kan? Terus ciri khas lainnya lagi adalah bannya, ban dan pelek. Ban dan pelek itu ukurannya besar, ringnya, tapi tipis, ya kan? Beda ya, jangan disamain sama kayak ban cacing. Tapi ini ciri khas board tracker seperti ini. Nah, ini tahun 1923. Di sini tulisannya ini bisa 100 miles per hour. Dan dia itu 8 valve, 2 silinder. Itu buat tahun segitu kencang banget sih. Dan harganya ini 1.500. Perbandingannya tadi kan Harley yang biasa kayak 200-300, ini 1.500 ya. Berarti hitungannya mahal. Ini kalau sebelah sini, teman-teman, ini motor tahun 1936 pakai knucklehead. Dan dia ini mencoba untuk kayak speed record gitu di pantai. Kalian lihat ya, gila ya. Zaman dulu mencoba aerodinamikanya ya seperti ini. Bentukannya sama sih kayak hampir sekarang. Peleknya juga plain, kan dibuat se-streamline mungkin. Tapi keren sih. Ini kalau sebelah sini beberapa motor balap Harley Davidson cuman yang kayak transkontinental gitu. Contohnya itu nyebrang Amerika pakai Harley Davidson seperti ini. Terus yang ini juga gila, ini nggak direstore sih kayaknya. Full ori dengan patina-patinanya. Perbedaan dengan yang model yang board tracker adalah stangnya. Yang ini masih agak normal dibandingkan yang tadi. Nah,
kalau sebelah sini ini adalah wall of engine-nya Harley Davidson. Jadi semua jenis mesin Harley dipajang di sini. Banyak banget, ternyata penjelasannya bagus banget. Karena gue sendiri yang nggak gitu paham mesin Harley bisa belajar banyak di sini teman-teman. Ini seperti contoh sebelah sini ada penjelasan tipe kepala silindernya Harley. Jadi mesin Harley itu ada yang sebutannya flathead, knucklehead, penhead, sama shovelhead. Nah, ini itu beda-bedanya teman-teman. Jadi flathead itu kayak kepala orang gini, bentuknya seperti ini. Knuckle itu kayak fist begini, bentuknya seperti itu headnya. Penhead itu yang datar gini, kenapa pen kayak piring gitu loh, tempat tatakan gitu. Terakhirnya shovelhead, bentuknya kayak serokan gitu teman-teman. Ini gue juga baru sekarang nih lihat perbedaannya secara langsung nih. Di sini dijelasin juga nih, ini mesin Harley yang single silinder, ya kan, ada beberapa sampai terakhir Buell tahun 2000 sampai 2010 itu di situ V-series yang V-twin semua, sampai yang Sportster di sana. Banyak banget di sini mesin-mesinnya teman-teman. Nah, ini sebelah sini ada beberapa motor Harley Davidson yang jarang orang tahu. Seperti di belakang ini adalah skuter Harley Davidson 2 silinder. Jadi dulu ketika motor-motor skuter mulai rame di Amerika, Harley Davidson mencoba untuk bikin motor kecil. Sebelah sini dari ini adalah kerjasama antara Harley Davidson dengan perusahaan dari Italia. Kalau di Indonesia terkenalnya modelnya tuh yang Harley Malaria, Harley 2 tak. Nah, Harley Davidson Air Maci ini diproduksi karena memang pada tahun segitu mulai banyak motor-motor cc kecil yang datang dari Jepang atau dari Eropa ke Amerika. Nah, berusaha untuk dikompet market tersebut, akhirnya Harley Davidson memproduksi motor-motor kecil seperti ini teman-teman. Bahkan sampai ada kapal, mobil kecil, dan di sebelah situ ternyata Harley pernah memproduksi motor kecil teman-teman. Jadi semacam kayak Honda Maki-nya gitu. Ini disebutnya dengan Shortster. Jadi motor kecil, cc-nya berapa tuh? 90 cc kayaknya, 2 tak, bentukannya kecil banget. Terus Harley Davidson juga pernah memproduksi motor salju teman-teman. Jadi banyak sebenarnya model-model Harley Davidson tuh yang yang ternyata tidak begitu laku ataupun diberhentikan produksinya. Ini sebuah motor konsep, sebutannya Nova Touring. Percaya atau tidak, ini adalah motor konsep Harley V4. Iya. Jadi dulu Harley pernah hampir membuat motor 4 silinder V4. Udah kayak Ducati sports bike zaman sekarang, tapi ternyata tidak jadi dibuat. Ya cukup disayangkan, tapi ya mungkin emang kalau dibuat tuh gak tau deh bakal laku atau enggak ya. Karena ciri khas Harley kan emang 2 silinder itu kan teman-teman. Di sini ada motor Harley 2 tak 125 cc yang memang mencoba untuk melawan hadirnya BSA dan motor-motor Inggris lainnya yang ber-cc kecil. Lucu ya modelnya. Ini gue nggak pernah lihat nih di Indonesia nih, ada nih. Nah, kalau tadi sebelumnya banyak motor-motor pre-war atau tahun 1940-an, sekarang di belakang gue sini adalah motor-motor Harley yang sudah mulai modern teman-teman. Jadi sekitar tahun 1945 atau 1950 ke atas, ini semua dipajang di sini. Katanya ada sekitar 400 motor di sini teman-teman. Banyak banget Harley-nya. Ini mulai dari sini terus sampai ke sana nih koleksinya Harley semua teman-teman. Ada yang memang dari awal dipunyain Harley, ada yang beli dari kolektor, dari dealer, semua dikumpulin di sini. Ini ada contohnya, ada Harley Police. Terus juga, ini Sportster ya? Ya, Sportster tahun 1960 teman-teman. Modelnya khas banget ya. Terus itu di atas itu ada Harley CRT Road Racer berfairing, single engine tuh kayaknya, single cylinder. Gak pernah lihat gue sebelumnya. Sebelah sini ada Electra Glide juga. Wih, rapih gila. Nah ini di sini ada Super Glide, tapi ciri khasnya yang model ini itu adalah ini teman-teman, buntutnya yang biasa disebut dengan boat tail. Ada di model yang ini sama ada yang di Sportster. Tapi waktu itu ternyata ketika diluncurkan katanya kurang begitu laku. Sekarang malah jadi bahan koleksi teman-teman. Kalau menurut kalian modelnya gimana? Bagus atau kurang? Coba tulis di komen di bawah. Ini juga ada motor balap Harley tua 250 cc 2 tak teman-teman, menggunakan fairing.
Jarang-jarang loh ada Harley fairing gini. Nah, kalau ini adalah Harley favorit gua, teman-teman. Ini adalah Harley Davidson XR 7,5. Gue suka banget sama motor satu ini karena bentukannya simple. Dia tidak begitu besar, 120 cc. Dia tuh terlihat raw banget, keren banget. Sampai-sampai ketika gue bikin motor custom gue yang mili itu, gue tuh terinspirasi banget sama motor ini. Dari bentuk tangkinya, bentuk buntutnya. Kayak gue suka banget sama motor satu ini. Akhirnya bisa ngeliat langsung, coy. Seneng banget. Ternyata di luarnya museum Harley lagi banyak motor-motor flat tracknya Harley lagi dipajang di sini karena mereka harusnya ikut balapan. Ini keren-keren banget motornya, teman-teman. Kita lihat yuk. Ini ada beberapa yang baru nyampe nih. Gokil, Sportster flat track-nya. Gila. Wow. Ini motor flat track semua. Yang paling kiri sebelah sini ini twin, yang situ single cylinder, tapi ini semua Harley. Keren ya, lucu banget modelnya. Ini motor-motor flat track yang emang beneran di negara aslinya nih, Amerika. Karena flat track itu dari Amerika. Ini basisnya dari Sportster. Kalian lihat deh teman-teman. Buntutnya flat track tuh ya kayak gitu itu. Terus di depan itu nggak ada remnya sama sekali. Ya karena flat track seperti itu. Karena tiga-tiganya ini semuanya nggak ada rem depannya. Itu nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Gue suka banget deh sama yang ini. Karena ini Harley Davidson 7,5 teman-teman. Tapi dari bodinya sampai sasisnya semua di custom pakai body motocross, ya kan? Dan ini flat track seperti gue bilang tadi. Jadinya keren banget deh. Jadi depannya sini flat track, tapi bututnya butut cross. Itu keren sih customnya. Dan kalau kalian lihat ini pakai rantai di sebelah kiri. Jadi kalau mesin baru ternyata di sebelah kiri rantainya. Kalau kita bandingin sama mesin tradisional Harley, di sebelah kirinya situ ternyata adalah rem cakram, teman-teman. Keren ya? Gue suka banget flat track Harley gini nih. Ganteng-ganteng banget modelnya. Terus setelah gue ngobrol sama Scott, pemiliknya yang ini ternyata tuh basisnya menggunakan body Husqvarna, teman-teman. Setelah gue lihat, keren banget ada ya body Harley, sasis Harley dipotong-potong, digabungin dengan body motocross. Ternyata bisa ganteng loh. Gila, gue nggak pernah kepikiran ngegabungin dua hal tersebut karena itu udah dua hal yang berbeda banget kan, motocross sama Harley gitu, tapi ternyata digabungin menjadi sesuatu yang keren banget. Ternyata jauh-jauh ke Amerika ketemunya Mas Juju juga ya. Ini lo pertama kali ke museum Harley? Untuk museum Harley ya pertama kali. Terus gimana menurut lo? Lo senang atau? Gila. Banyak menambah pengetahuan. Iya sih, banyak pengetahuan ya. Yang lo suka bagian yang mana tadi? Semuanya, terutama yang mesin. Karena lo bisa ngerubah derajatnya terus. Oh iya, itu keren. Oh begini toh, gitu. Terus yang di lantai dasar lah, udah pasti. Historicalnya sama custom yang di bawahnya. Yeah. Historicalnya juga lengkap ya pokoknya ini. lengkap, gila. Keren di sini museumnya. Best. Jadi museum Harley Davidson tempatnya keren banget. Kita beneran bisa belajar banyak banget hal baru tentang Harley Davidson, tentang mesinnya Harley Davidson itu sendiri, sejarahnya banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Kalau kalian lagi main ke Milwaukee, gue saranin untuk cobain mampir ke museumnya Harley Davidson, teman-teman. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi ke acara yang lain, jadi jangan lupa subscribe untuk dapetin informasi terbaru dari video perjalanan kita di Amerika barengan Suru Nation Motorland.